dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Fadly John, Menteri Kebudayaan, tiba-tiba membuat pernyataan yang menghebohkan. Fadly John mengatakan tidak benar ada pemerkosaan massal di Huru-Hara tahun 98. Padahal salah satu isi laporan dari tim gabungan pencari fakta yang dibentuk pada saat itu adalah hanya di Jakarta ada 103 korban pemerkosaan. Itu yang baru ketahuan, belum lagi di kota-kota lain. Kenapa Fadly John hendak membersihkan sejarah? Dan bagaimana perasaan daripada korban dan keluarganya yang sebagian besar adalah dari kalangan etnis Tionghoa. Inilah Hot Room. Kejahatan seksual 98, fakta, kenapa masih ditanya data? Minggu ini, heboh pernyataan Menteri Kebudayaan Fadly John yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998. Fadly John juga mengklaim bahwa informasi yang mengatakan telah terjadi kekerasan seksual hanyalah rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah. Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan adanya temuan kasus kejahatan seksual dan telah menyampaikan temuan tersebut langsung kepada Presiden B.J. Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara. Lalu, apakah data yang dilakukan oleh TGPF terkait kejahatan seksual yang terjadi masih belum mendapat pengakuan resmi negara? Dan apa yang harus dilakukan di tengah penulisan ulang sejarah nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan agar sesuai fakta sejarah? Hotman tidak pernah lupa membagi pengalaman kepada para pemirsa khususnya yang telah berumur 50 ke atas. Apa rahasianya kenapa Hotman selalu segar, kerja keras? Rahasianya adalah minum kopi luwak hitam premium 3 kali sehari tanpa gula. Membuat stamina, konsentrasi lebih tajam, dan tentu mencegah amnesia. Makanya saya bisa ingat nama-nama aspri saya 476 orang. Oke? Jadi jangan lupa kopi luwak hitam premium. Nama aspri saya yang terakhir adalah Kesia, orang Rusia. Oke, halo Ibu Nur. Halo, Ibu Nur yang ada di Belanda. Selamat malam. Iya, saya sedang di Belanda. Waduh, Ibu cantik banget. Di kota mana di Belanda nih? Ini di kota mana? Di Den Haag. Den Haag, Pak. Oke. Hotman. Katanya Ibu sebagai anggota tim gabungan pencari fakta kejahatan seksual tahun 98. Apa itu benar dan apa hasil temuan tim gabungan saat itu khususnya terkait pemerkosaan? Bisa dijelaskan? Silakan. Ya, saya memang diundang oleh pemerintah waktu itu ya. Saya ingat Menteri Kehakimannya Profesor Muladi. Kemudian Ketua TGPF-nya itu Pak Marzuki Darusman. Jadi itu tim resmi ya yang dibentuk oleh pemerintah. Di samping juga pemerintah juga mengundang pelapor khusus PBB Ibu Radhika Komaraswamy untuk memastikan terjadinya kekerasan seksual di dalam kerusuhan tahun 98 itu. Nah, sebetulnya di dalam tim ada juga
Pak Sandiawan yang merupakan ketua tim relawan untuk kemanusiaan yang mendata semua kejadian, tidak hanya perkosaan tapi juga korban-korban kekerasan yang lain, dan khususnya korban kebakaran supermarket waktu itu yang di Jakarta Timur kalau tidak salah, sehingga mendapatkan angka 1.126 dan kemudian 1.100 itu apa, Bu? Angka 1.100 ya itu apa yang itu? korban kebakaran, sebetulnya tidak hanya di Jakarta Timur tapi juga di supermarket di Kalau korban Cirebon, pemerkosaan, temuan kalau gimana? korban Pemerkosaan. pemerkosaan itu dasar yang kami gunakan juga dari tim relawan untuk kemanusiaan, yaitu laporan dari TRUK yang diketuai Pak Sandi, kemudian juga dari Kalyana Mitra yang waktu itu dikoordinasikan oleh Ita Nadia. Ya itu jadi kita bukan kemudian mencari-cari yang sangat awal, tapi ada data awal yang sudah dikumpulkan. Nah itu yang kita Jadi cek. bisa nggak dijelaskan, Bu? Saya kira juga tidak Temuan tidak korban terlalu penting pemerkosaan itu ada berapa orang? angka-angka dan lain sebagainya, tapi itu karena sifatnya widespread, itu masif gitu, di Jakarta, di Surabaya, di Solo, di Medan, Palembang itu terjadi, baik itu yang berupa perkosaan maupun pelecehan Bisa seksual. dijelaskan, Bu, berapa orang korban pemerkosaan itu hasil temuan tim pencari fakta? Kalau saya tidak salah 63 atau 53 perkosaan yang kita coba verifikasi ya waktu itu, dan ratusan lagi yang merupakan pelecehan seksual, karena pelecehan seksual juga banyak sekali, tidak sampai perkosaan tapi pelecehan seksual yang juga itu merupakan apa benar itu kekerasan sebagian seksual. besar, hampir semuanya korban pemerkosaan itu dari etnis Tionghoa? Iya, mayoritas memang dari etnis Tionghoa, dan saya kira kalau itu disangkal bisa juga dikategorikan sebagai perilaku yang rasis juga ya, karena penyangkalan itu. Jadi tanggapan Ibu, Saya kira itu juga ini menggunakan isu rasisme sebetulnya dengan menggunakan juga isu kesenjangan ekonomi waktu itu, sehingga ada moral panik juga yang diciptakan oleh pihak-pihak yang menginginkan ada kerusuhan dan dilanjutkan dengan peristiwa apa benar politik, Pak Fadli John waktu itu. pernah membantah hasil temuan tim gabungan pencari fakta? Selama ini belum pernah dengar saya, karena bahkan kalau tidak salah rekomendasi nomor 1 dari tim gabungan pencari fakta itu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah adalah memeriksa pertemuan di kantor Kostrad yang juga dihadiri oleh Fadli Zon. Dan itu nggak pernah ditindaklanjuti. Ini masalahnya mengapa kontroversi terus terjadi, karena rekomendasi-rekomendasi TGPF tidak pernah ditindaklanjuti, dan bahkan saya mendengar informasi bahwa laporan TGPF yang lengkap lebih dari 1.000 halaman itu, yang dalam berita acara penyerahan dari TGPF
ke Menteri Kehakiman untuk disimpan, itu sekarang itu hilang, tidak bisa ditemukan, sehingga yang bisa dibaca publik hanya summary-nya. Itu juga seperti ada upaya sistematik untuk menghilangkan peristiwa atau fakta-fakta yang kita temukan itu dan berpuncak sekarang ini. Meskipun saya melihat memang ada perbedaan perspektif ya yang digunakan. Kalau Pak Fadlizon menggunakan, kan tidak pernah ada bukti secara hukum gitu. Jadi perspektifnya itu sangat legalistik, positivistik. Sementara kita melakukan penelitian yang faktual ya, sosiologis atau jadi secara faktual, gitu. Jadi secara faktual, Ibu sebagai anggota tim pencari fakta saat itu menyatakan tegas bahwa memang ada pemerkosaan massal di bulan Mei 98. Tolong dijawab singkat, Bu. Kita mau istirahat. Iya benar, karena kita melakukan verifikasi terhadap orang-orang. Ketemu langsung korbannya? Ada 1-2 korban yang ada di rumah sakit Jakarta dan Tangerang, tapi kebanyakan kita menemui pendamping dokter atau perawat atau caregiver yang lain, karena itu tidak semuanya. Terima kasih Bu. Kita istirahat dulu ya. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Fadly John, Menteri Kebudayaan, menyatakan tidak ada pemerkosaan massal di bulan Mei tahun 98. Ibu Mika Ferawati, aktivis perempuan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia. Menurut data yang Ibu miliki, berapa banyak pemerkosaan di tahun 98 itu di bulan Mei? Ya, terima kasih Bang Hotman. Ya. Melalui himpunan dokumen, terutama memang acuan sumbernya melalui dokumentasi tim gabungan pencari fakta yang diperkuat juga dengan tim relawan kemanusiaan yang barusan Ibu Nur Syabani juga sampaikan. Ya. Di sini kalau mungkin lebih dari 100 ya, karena ada 103 itu perkosaan, kasus perkosaan, ada 26 perkosaan dan penganiayaan, lalu juga ada 9 kasus perkosaan dan pembakaran yang berkaitan dengan pembakaran aset pada saat itu, rumah, toko dan yang lain-lain, termasuk ada 14 kasus pelecehan seksual. Itu kan kalau digabung berarti lebih dari 100, mungkin sekitar mencapai lebih dari 140-an lebih, Pak. Dan korbannya benar hampir semuanya etnis Chinese. Betul, etnis Tionghoa yang menjadi korban, dan ini juga lokasinya memang masih seputar Jakarta. Ya. Tadi yang disebut beberapa kota, ada Surabaya, ada Medan, lalu juga ada Solo, itu memang ada di dalam catatan dokumentasi yang memang akhir-akhir ini tersebar di berbagai media. Itu disebutkan ada kasus 16 kasus yang teridentifikasi di kota-kota tersebut, Bang Hotman. Jadi tanggapan Ibu atas pernyataan dari Fadly John gimana? Apa? Ya, kalau menurut saya ya ini aneh sekali, data yang sudah sangat terang benderang, padahal tim gabungan pencari fakta ini mendapatkan legalistis dari proses ini dimandatkan oleh Presiden Habibie pada saat Dan itu. hasil tim gabungan pencari fakta itu tertulis ya? Betul, tertulis, dan ini ada dokumennya, tersimpan. Mungkin kalau misalnya nanti kita bisa cari, ini juga sebenarnya akhir-akhir setelah Pak Fadlizon mengungkapkan persoalan ini mulai muncul lagi dokumen-dokumen yang memang sudah ada, dan ini terdokumentasi di dokumentasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, begitu Bang Hotman. Mereka itu diperkosa, ada yang bilang di tokonya, di apartemennya, atau di mana, Bu? Bahkan ada ya di tokonya, di rumah,
Kalau dari cerita yang tadi sangat banyak sekali halamannya Bang Hotman, bahkan ada yang mendapatkan perundungan ya meskipun tidak murni, tapi itu penyerangan seksual ketika mereka pulang kerja. Jadi di transportasi umum ya waktu itu, mungkin pada saat itu Metro Mini dan yang lain-lain itu mereka mendapatkan penyerangan juga Bang Hotman. Kalau melalui cerita yang dihimpun oleh tim relawan kemanusiaan yang saya baca. Seperti itu. Jadi itu menurut Ibu fakta sejarah sudah tidak bisa dirubah? Jelas itu sudah Bang Hotman. Kenapa harus diingkari? Katanya Pak Fadly John mau menulis ulang sejarah Indonesia. Kayaknya beliau berniat itu tidak mengakui itu. Nah kalau ini kita harus cek lagi sebenarnya ada tujuan apa ini Bang Hotman. Karena sejarah ini sudah cukup jelas. Gitu. Pak Ray Rangkuti, Anda sebagai saksi hidup pada saat itu, bisa diceritakan fakta yang Anda tahu? Saya nggak saksi hidup dalam konteks ini, bahwa saya saksi hidup yang ikut serta menduduki gedung DPR saat itu, ya. Ya, Anda ikut sebagai aktivis. Karena kan peristiwa ini sebelum 21 Mei, jadi sebelum pendudukan gedung DPR sebetulnya, kita udah mendengar berbagai berita ini gitu ya, sampai kemudian dilakukan pendudukan gedung DPR. Seingat saya tanggal 17 tanggal 18 Mei dan tanggal 21 Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden kan gitu. Nah, sebagai mahasiswa saya saat itu saya tidak terlalu mendalaminya tentang peristiwa ini gitu ya, karena kan Presiden Habibie juga cukup responsif kan dengan membentuk TGVF ini kan, dan sudah disampaikan hasilnya. Tadi kita dengar cerita Ibu Nur Sabani. Dan Presiden juga udah membuat pidato menerima hasil yang disampaikan oleh TGVF. Oh, ada pidato mengakui hasil temuan itu. Ada tertulis juga, ini kan beredar luas sekarang tuh pernyataan Pak Habibie yang tertulis juga soal hasil dari TGVF ini dan mengakui bahwa terjadi peristiwa itu gitu ya, dan di ujungnya Pak Habibie menyatakan permohonan maaf atas berbagai peristiwa yang terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ada penyangkalan terhadap peristiwa ini, saya kira itu penyangkalan terhadap sejarah yang diakui oleh negara sendiri gitu. Karena saat itu Pak Habibie udah mengakuinya gitu. Nah, cuma memang tidak berbicara angka. Misalnya di dalam pidato Pak Habibie itu tidak menyebutkan angka 103, 100 ini dan seterusnya gitu. Yang itu sekarang dijadikan oleh Bung Fadly Zon untuk tidak mengakui peristiwa itu gitu. Karena saya nggak melihat ada angkanya kira-kira gitu, sehingga beliau meragukan istilah yang disebut dengan massal dalam peristiwa itu gitu kira-kira. Waktu itu sama sekali tidak ada proses hukum, tidak lanjut ya, karena tidak tahu siapa pelakunya. Ya, kalau konteksnya itu salah satu menurut saya faktor dari Bung Fadly itu mau melangkah untuk menyatakan itu rumor, karena dia mengatakan siapa yang dihukum kan kira-kira gitu. Berapa kasus yang masuk ke, dan beliau tidak melihat konteks sosiologisnya. Jangan hampir semua peristiwa yang kita anggap persoalan yang melanggar hukum pada peristiwa 98 itu boleh disebut memang tidak ada kelanjutan hukumnya. Kan semua kita itu kan berada dalam posisi selalu terbayang-bayang, yang penting tenang aja gitu. Misalnya kasus dugaan korupsinya Pak Harto, jadi nggak ke proses hukum? Nggak jadi gitu kan. Terus dugaan adanya penghilangan paksa, kan sampai sekarang juga nggak ada proses hukumnya gitu ya. Termasuk yang di dalamnya soal dugaan perkosaan ini gitu ya, dugaan kerusuhan ya yang terjadi di mana-mana itu, yang ada orang menganggap itu semacam apa istilahnya itu ya, diskenariokan gitu, dan itu juga sampai sekarang nggak ada proses hukumnya. Nah, disebabkan karena tidak ada proses hukum itulah sekarang seperti digugat kembali bahwa itu seolah-olah nggak ada. Tapi Anda tetap yakin bahwa memang hasil tim pencari fakta itu otentik? Ini bukan soal lagi yakin, Pak Bang Hotman, itu sudah dilakukan oleh negara melalui TGVF ini gitu. Terima kasih. Pak Lalu, anggota DPR kita, tanggapan Bapak bagaimana nih seorang Menteri Kebudayaan mau menghilangkan fakta sejarah? Ya, jadi dari awal ketika kami raker dengan Menteri Kebudayaan, kami sudah memiliki kesepakatan bahwa penulisan sejarah ulang ini kami setujui. Oke, kita sepakat menulis sejarah kembali. Nah, tapi ada beberapa poin. Pertama, penulisan sejarah ini harus dilaksanakan secara jujur, inklusif, objektif, kemudian melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ada sejarah yang dihilangkan. Sekarang sesudah Pak Fadly John begitu, tanggapan DPR gimana? Ya tentu kita mempertanyakan. Anda mengatakan Pak Fadly John mau menghilangkan fakta sejarah? Ya, secara langsung iya.
kalau itu tidak diakui. Ya. Padahal tadi disampaikan oleh Bang Rai sama Bu Mika bahwa negara sudah mengakui itu pada saat Presiden B.J. Habibie. Bahkan waktu itu karena persoalan sejarah kelam masa lalu ini tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Kepres 181 tahun 1998 tentang Komnas Perempuan. Untuk betul-betul mengkaji kemudian memberikan perlindungan kepada para korban. Nah, korbannya tadi ketika Pak Fadlizon mengatakan angkanya berapa dan sebagainya tidak pernah terungkap. Sepertinya Pak Fadlizon itu hanya berfokus ke arah kata masalah. Dia mengatakan itu bukan pemerkosaan massal, seolah-olah dia mengakui ada 1, 2 tapi bukan massal. Itu gimana? Ya, arti massal ini kan kalau lebih dari 1, lebih dari 10, lebih dari 20 misalnya kan kita perlu ahli bahasa ini untuk mengartikan bahasa massal itu. Nah, tetapi menurut kami adalah sesuai dengan kesepakatan ketika raker di Komisi 10, jangan sampai ada sejarah yang sudah diakui oleh negara, apalagi ini sudah diakui oleh negara dan korbannya sampai hari ini masih ada. Jadi DPR dengan ini menyatakan pernyataan Pak Fadlizon itu salah. Ya, kalau dibilang salah ya salah. Karena kan buktinya sudah ada, korbannya juga sampai hari ini masih ada. Seharusnya yang dilakukan oleh Pak Menteri melalui tim ahli beliau, melalui tim penulisan sejarah ini, tadi dari Komnas Perempuan sudah ada, dari TGPF sudah ada, adalah mengunjungi korban ini, menanyakan secara langsung. Kan harusnya itu yang dilakukan, bukan membantah. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Mudah-mudahan para korban ini bisa memaklumi keadaan yang terjadi dan kami juga ikut merasakan prihatin. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pemerkosaan massal di bulan Mei 98. Ibu Nur yang sedang berada di Belanda. Bisa nggak Ibu secara spesifik modusnya pemerkosaan itu yang paling sadis? Sebelumnya saya ngopi dulu agar saudara-saudara kita di Den Haag tahu bahwa kopi luwak itulah yang membuat Hotman tetap segar, ya. Kopi luwak hitam premium membuat Hotman tetap seperti umur 30. Ibu Nur, dari hasil TGF pencari fakta, bisa nggak Ibu spesifik kejadiannya? Ada yang katanya 2 truk datang tiba-tiba menyergap satu keluarga, ya, terus diperkosa putrinya. Ada nggak yang Ibu ingat secara spesifik yang paling sadis dari hasil temuan pencari fakta ini? Bisa Ibu jelaskan? Salah satunya itu memang di geruduk gitu setelah diancam-ancam dan pemerkosaan tidak dilakukan dengan fisik tapi menggunakan alat. Kita waktu itu bisa temukan informasinya dari dokter yang merawatnya, gitu. Yang lain-lain ya ketika penyerbuan toko-toko, penjarahan dan lain sebagainya itu ada yang memperkosanya dan atau melakukan pelecehan seksual. Dan di Surabaya itu banyak pengakuan atau testimoni dari para orang tua korban. Masalahnya pada waktu itu ya baik dokter, perawat atau juga dari shelter gereja atau kelompok lainnya, bahkan juga para orang tua apalagi para korban tidak mempunyai keberanian untuk tampil ya karena teror-teror yang terjadi gitu, bahkan kepada para pendamping. Itulah pengakuan Jadi, dari bukan berarti kejahatannya tidak terjadi ya kalau itu. Justru ini
mengingatkan kita semua bahwa beginilah sulitnya untuk mengungkap secara hukum kekerasan seksual, dan di seluruh dunia sudah diakui bahwa kekerasan seksual itu digunakan sebagai senjata dari para agresor gitu ya, di dalam perang ataupun di dalam peristiwa-peristiwa politik yang Terima lain. kasih, Bu. Jadi Terima itu kasih, bukan Bu. sesuatu Ibu yang Nur baru. dari Den Haag, Belanda, yang adalah salah satu anggota tim gabungan pencari fakta waktu pemerkosaan massal bulan Mei tahun 98. Ibu Maike, ada nggak kalau dari Ibu, hasil temuan Ibu dari bukti-bukti yang ada, modus apa lagi yang dilakukan pemerkosaan itu? Apa benar katanya sampai adiknya disuruh merkosa kakaknya? Apa benar begitu? Kalau cerita-cerita itu sebenarnya pola-polanya memang ingin menakut-nakuti ya, sehingga memang ada yang tetangganya mereka menonton ya, jadi pelaku kekerasan seksual itu pemerkosaan, dan sebenarnya di antaranya juga penyerangan ya, untuk menakut-nakuti, sehingga memang pelakunya adalah orang-orang umum ya, orang-orang masyarakat sipil, tetapi itu semua di dalam instruksi Bang Hotman, sehingga banyak sekali yang melihat bahwa pelaku-pelaku yang menyerang kepada keluarga-keluarga Tionghoa pada saat itu, karena memang yang diserang adalah daerah-daerah pecinan. Di daerah Surabaya juga seperti itu, Bang Hotman. Ya, dan itu ditakut-takuti, mereka yang bekerja di toko-toko itu betul-betul dijarah, dan sampai itu menimbulkan ketakutan luar biasa karena ditonton, bahkan yang melakukan penyerangan seksual itu bapaknya ataupun anggota keluarganya menyaksikan bahwa itu terjadi. Menyaksikan putrinya diperkosa begitu? Istri, putri seperti itu ya, anak, dan yang mungkin juga anggota keluarga lainnya seperti itu. Bahkan saya dengar di daerah Pik ada satu apartemen hampir semuanya diperkosa, benar nggak tuh? Itu memang tidak secara dokumen kita tidak menemukan, Bang Hotman, tetapi pola-polanya hampir sama, meskipun memang di kota-kota lain tidak seperti di Jakarta. Di kota-kota lain itu mereka memang banyak membakar aset toko-toko ya, sampai saat itu, waktu itu saya juga masih ada di sana, semua toko punya milik masyarakat Tionghoa menulis milik pribumi karena takut sekali, Bang Hotman. Menulis milik pribumi, Pak DPR gimana nih Pak? Siap. Jadi gimana ini untuk tidak membohongi lagi sejarah, sebaiknya bagaimana? Ya, sebaiknya saran kami, Pak Fadlizon jangan mengingkari. Karena mengingkari ini adalah pengkhianatan kepada korban. Ya. Tadi Bu Nur sudah menyampaikan, Bu Mika sudah menyampaikan bahwa korban itu ada. Dan sampai hari ini, korban itu masih ada. Ya. Yang seharusnya dilakukan pemerintah melalui Menteri Kebudayaan, datangi korban ini. Datangi melalui tim beliau. Ya. Datangi, tanyakan dan sebagainya. Lebih simpatik kalau Pak Fadlizon mendatangi begitu. Secara langsung sebenarnya akan lebih simpatik. Ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, ada apa kalau pemerintah menutup sejarah masa lalu yang kelam? Ini pemerintah atau pribadinya Pak Fadlizon? Ya, kan kapasitas beliau sebagai Menteri Kebudayaan dalam hal ini melekat. Bukan pribadi Pak Fadlizon, tetapi beliau melekat sebagai Menteri Kebudayaan. Nah, kami di DPR menghimbau, jangan sampai penulisan sejarah ini ditujukan adalah untuk menutupi persoalan-persoalan masa lalu yang kira-kira mengganggu penguasa kita hari ini. Itu jangan sampai terjadi. Jadi masuk Bapak, motivasi Pak Fadlizon apa? Wallahu alam kalau motivasi ini Bang Hotman. Tapi yang jelas kami sarankan kepada Pak Fadlizon, tapi saya melihat statement beliau di Metro TV kalau nggak salah tadi siang, itu sudah mulai agak soft. Tidak lagi membantah yang terlalu keras. Oh begitu. Sudah mulai agak soft. Nah mudah-mudahan apa yang kita diskusikan yang menjadi perdebatan di publik hari ini tentang kekerasan seksual yang terjadi pada Jadi tahun Anda mengharapkan Pak Fadlizon untuk menarik pernyataannya itu? Ya harus ditarik Bang, karena itu adalah pengkhianatan terhadap korban. Dan korbannya itu ada. Dan minta maaf juga khususnya kepada korban. Harusnya demikian. Ketemu lagi di Hot Room, mudah-mudahan Pak Fadlizon segera minta maaf. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Halo Ibu Nur. Ibu Nur di Belanda. Iya betul. Ibu cantik. Tolong singkat dijawab. Apakah Ibu perlu mendorong para korban atau keluarganya untuk meminta Fadly John minta maaf atau mengajukan gugatan? Enggak. Minta maaf oke, tapi itu minor ya. Yang penting itu tidak menghilangkan fakta dan penulisan di dalam sejarah nasional Indonesia gitu. Kan sejarah Indonesia juga tidak ditulis setelah ada keputusan pengadilan dan lain sebagainya kan, bukan fakta hukum, itu fakta sosiologis atau jadi ibu tidak rekomen para keluarga korban atau korban untuk menggugat Fadly John ya, soalnya saya pengacaranya udah siap nih. Enggak, kalau mereka dengan sukarela mau tampil di publik memperkarakan, ya saya juga siap. Terima kasih kalau Pak Hotman juga siap membantu. Tapi itu bentuk reviktimisasi lagi karena udah bisa diduga publik akan juga mengadili mereka dalam tanda kutip. Sekarang aja beberapa yang kemarin itu menolak konferensi pers dengan konferensi pers juga mengalami teror. Gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Nur. Salam oke di Den Haag Belanda. Ya, semoga Ibu masih ingat pulang ke Indonesia. Jangan lupa di sini ada putra Indonesia yang cukup ganteng ya. Oke. Ibu Mike, gimana apa himbauan Ibu terhadap Fadly John dan juga kepada keluarga korban pemerkosaan? Colong singkat. Untuk Fadly John tentu cabut dan memastikan sejarah Indonesia baik yang baik maupun yang kelam itu lengkap dituliskan. Lalu bagi keluarga korban saya tunduk simpati, ini merupakan luka yang dikembalikan kembali. Apa perlu keluarga korban itu kumpul bikin konferensi pers sama-sama memprotes? Saya tidak yakin karena ini sakit ya, sakit dan sekali. juga mungkin tidak mau menanggung malu lagi. Betul, dan ini juga tidak mudah loh. Mereka tuh sudah cukup lama Bang Hotman. Lalu ini dibuka kembali, ini tidak mudah buat korban. Pak Ray Rangkuti, apa himbauan Bapak kepada Fadly John? Apakah termasuk politikus yang sangat aktivis yang sangat keras? Apa? Ya bagaimana? Fadly John kan tahun 98 itu juga nggak jelas juga kiprahnya sebagai apa gitu. Gitu. Iya. Oleh karena itu mungkin beliau tidak pernah bisa merasakan bagaimana kesakitan-kesakitan yang dialami orang dalam konteks yang seperti ini gitu. Ya. Nah, seperti tidak ada empati sama sekali dengan mempersoalkan kata masif di dalam gugatan publik yang sekarang ini gitu. Ya. Itu kan keberatan Bung Fadly John itu nggak ada pemerkosaan yang disebut massal tuh. Dia sendiri nggak menyebut definisi massal dalam penelitian Fadly John itu apa sebetulnya gitu. Yeah. Nah jadi dia hanya ingin menolak itu karena nggak ditulis di dalam TGVF misalnya ada di dalam pernyataan Pak pidatonya. Jadi Pak Bapak mendesak Fadly John untuk minta maaf? Gini Bang Hotman, jadi ini akhir-akhir ini kelihatan banyak sekali menteri-menterinya Pak Prabowo yang menimbulkan kontroversi-kontroversi. Yang boleh jadi itu sebetulnya dapat menurunkan ketidaksukaan publik ujungnya kepada Pak Prabowo. Jadi bukan hanya Fadly John, saya kira juga seperti dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap kasus pagar bambu misalnya ya, kasus dulu misalnya Bung Bahlil yang mengeluarkan surat untuk menarik kembali pemasaran gas lalu ditolak oleh Pak Prabowo gitu. Kemarin kasus Banda Aceh dengan Sumut soal pulau ditolak oleh Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga bisa membuat semacam langkah untuk mengkoreksi apa yang dilakukan oleh saudara Fadly John ini. Jadi Anda menghimbau agar Pak Presiden menegor Fadly John, begitu? Kurang lebih begitu. Ya ngapain capek-capek ada DPR di sini untuk apa wakil rakyat? Gimana ini wakil rakyat ini coba? Jadi gini, Pak wakil rakyat ini?
Pak Fadlizon ini kan manusia ini tidak luput dari salah dan hilaf. Nah, mungkin pada saat menyampaikan statement itu beliau hanya slip of tongue. Masa slip of tongue itu ya kan mungkin ini Bang. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai di dalam penulisan ulang sejarah ini jangan ada satupun peristiwa-peristiwa masa lalu yang diakui oleh negara dan bukti serta faktanya ada itu dihilangkan. Itu menjadi garis besar kami. Yang kedua, selain itu juga ada peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh yang kemarin tidak tertulis di dalam lembaran sejarah. Contoh misalnya perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri PBNU. Nah, itu tidak tertulis di dalam sejarah. Nah, Pak Fadlizon di mana-mana sudah statement itu. Saya minta melalui forum ini malam ini saya minta kepada Pak Fadlizon masukkan itu kembali. Nah, kemudian di outline yang dibuat oleh Kementerian Kebudayaan terhadap kisi-kisi gambaran penulisan sejarah ini ada pembahasan tentang presiden-presiden Indonesia. Pak Soekarno satu bab, Pak Soeharto satu bab. Nah, giliran di Gus Dur digabungin dengan Bu Megawati. Apa bedanya? Kan harusnya Gus Dur satu bab, Bu Megawati satu bab. Maksudnya apa? Ya, Pak Guru Bapak apa? Ya, saya minta supaya diulas satu bab, tidak ada pembedaan. Karena masing-masing presiden ini sudah berbuat untuk negara. Nah, kalau misalnya Pak Soekarno diulas tuntas, Pak Soeharto diulas tuntas, saya minta Gus Dur diulas tuntas, Bu Megawati diulas tuntas, dan sebagainya. Pernyataan dari Fadlizon yang membantah ada pemerkosaan massal di bulan Mei 98, itu kan sangat menyakiti rakyat. Apa DPR tidak panggil dia untuk suruh minta maaf di DPR? Kami sudah. Atau DPR nggak berani? Enggak, kami sudah berencana untuk mengundang beliau. Mengundang beliau karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan tensinya agak lumayan tinggi. Ya tentu setelah masa reses nanti di atas tanggal 26 kami akan mengundang Menteri Kebudayaan untuk mengklarifikasi ini. Begitu ya? Agar jelas klarifikasi atau menegur? Kalau klarifikasi doang nggak cukup. Klarifikasi sekaligus menegur dan bila perlu untuk menghormati korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang luar biasa di tahun 98 itu dan hari ini masih ada yang hidup. Untuk menghormati itu kami meminta beliau dengan hormat untuk meminta maaf. Kalau benar-benar pernyataan itu disampaikan oleh Pak Fadlizon. Kalau kok masih kalau kan udah beliau jelas. Sudah mulai mengklarifikasi nih. Sudah mulai mengklarifikasi kan, tidak begitu maksudnya dan sebagainya. Nah, kita lihat aja 1-2 hari ini seperti apa klarifikasi beliau. Bukan maksud dari pembicaraannya yang diklarifikasi, tapi bahwa itu pernah diucapkan beliau gitu loh. Jadi seolah-olah publiknya yang salah tangkap terhadap ucapan beliau. Oke, jadi saya sendiri ngalamin ini peristiwa. Saya waktu itu baru pindah, saya lagi sukses-suksesnya sebagai pengacara. Saya pindah ke rumah yang sangat mewah di Kelapa Gading, di mana tetangga saya 95% Chinese, di mana mobil-mobil mewah saya ada semua. Akhirnya pada malam itu, semua mobil mewah saya sembunyikan di bedeng-bedeng yang rumah lagi dibangun. Jadi kalau ada rumah lagi dibangun, mobil saya selipkan di situ, sehingga kan orang tidak akan berpikir ada mobil mewah di situ. Dan kita ronda saat itu, dan anehnya ronda cuma saya lah waktu itu yang pribumi, yang lainnya Chinese semua. Gimana berantamnya ini gitu loh. Ya itu yang saya alami langsung. Dan sebagai penutup, mudah-mudahan jangan terulang lagi seperti itu. Ya, mari kita satukan persatuan. Saya pribadi telah melihat bahwa itikat baik dari Pak Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil. Oke, sekali lagi Pak Fadlizon, tolonglah minta maaf kau, ya, minta maaflah kau Pak Menteri ya. Kamu kan bekerja untuk rakyat, jangan lukai hati rakyat. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi dengan Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam karena hostnya paling hot. Silakan Bu Silbo. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.